10,8 paling tinggi, saya 10,7. Ini sesuai tadi firmannya Bu Tere tadi pagi ya. Kita sering belajar jadi nilainya baik ya Pak. Baik. Pak Indro mau dibantu yang di luar, kita akan segera mulai Pak.
Pak Andi. Yuk Pak Andi. Yuk. Shalom semuanya. Shalom. Yo, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberi kepada kami berdua untuk memandu Aimen pada sore hari ini. Luar biasa. Aplaus buat kita semuanya. Iya, terima kasih. Baik Bapak sekalian. Dengan hasil rapot yang cukup luar biasa. Seperti yang disampaikan dalam firman-Nya, kita akan selalu mendapatkan nilai yang baik ya. Baik, terima Semakin kasih. tinggi berarti kita nilainya baik ya Pak. Baik semuanya. Oke. Nanti Kita mau yel-yel dulu Pak, tadi kan sempat muncul, masih pada ingat ya yel-yel kita? TTS. TTS. Aimen tuh TTS. Aimen, tanggung jawab, tangguh, setia. Yuk bangkit berdiri yuk, kita teriakan yuk. Oke. Iya. Pak Eri yang kasih apa Pak? Aimen, tanggung jawab, tangguh, setia. Yes, yes, yes. Yes, luar biasa. Bapak sekalian, inilah pertemuan kita yang ketiga
dengan menghadirkan menu yang berbeda di setiap pertemuan kita. Menu sehat, Pak. Menu sehat kali ini yang akan menghadirkan kru dari Rumah Sakit Primaya. Namun sebelum itu, marilah kita mulai acara sore hari ini. Kami persilahkan pada Pak Han untuk memimpin dalam doa. Mari. Mari saudara, kita tentukan hati kita persiapkan diri kita untuk acara pada sore hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini, kami segenap anggota IFGF Men Pelamongan Indah yang berada di tempat ini, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami memperoleh sesuatu wawasan yang baru Tuhan. Di dalam bidang kesehatan, Engkau telah menghadirkan para pakar yang bisa memberikan kami masukan-masukan yang sangat baik Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Engkau memberkati juga untuk narasumber Dr. Hito yang akan membawakan materi-materinya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami serahkan acara kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amen. Tanggung jawab. Tangguh setia. Setia. Yes. Baik. Ice breaking. Ini jagoannya Pak ice breaking. Pak Daniel. Pak Eri. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu ketika kalau Bapak semuanya mereview di WA-nya grup, begitu mau disampaikan akan ada pemeriksaan. Satu hal yang ditakuti. Disuntik katanya. Katanya ketakutan disuntik, tapi ternyata begitu yang jaga meja itu nggak tahu manis, cantik, kok ya penasaran, saling mendahului gitu loh akhirnya. Iya, luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Oke. Ya, baik. Sekalian, kalau tadi disampaikan ada sedikit pencairan, oke lah. Paling tidak biar tidak terlalu hot, tidak terlalu panas. Oke. Iya. Mau dikasih game apa nih, Pak? Kasih game apa nih? Ada hadiahnya ya, Pak ya? Hadiahnya nanti kita karang-karang dulu. Menginap semalam di Primaya. Wah. Siapa yang mau? Apakah mau. lagi, Pak? Bayar sendiri. Iya, oke. Semuanya kami pengen ada sedikit pergerakan ya, ada sedikit pergerakan, oke. Maksud saya akan kami sensus kala, kami sensus. Iya. Bapak sekalian semua bawa HP? Maaf, KTP? Oke. Dari KTP biasanya apa itu yang dimunculkan dalam naskahnya? Satu. Oh, yang ada itemnya itu, Pak ya? Ada Nama. apanya? Nama. Dua. Alamat. Alamat. 3. Tanggal lahir. Kalau yang paling pokok apa? Agama, ada dan agama. NIK, status pernikahan. Status pernikahan. Kalau ini statusnya saya yakin Bapak yang sudah duduk di sini jelas kan gitu. Oke. Baik. Oke. Saya pengen nanti Bapak semuanya keluar dari area nyaman, area nyamannya, nanti bisa maju ke depan, ya. Dalam tempo dan waktu yang sesingkat-singkatnya kami mohon Bapak sekalian membentuk satu grup kecil, kelompok kecil ya. Oke. Berdasarkan sekarang kita sensus. Apa ini, Pak? Yang pertama, Pak. Apa itu, Pak? Antara mana yang warga Pelamongan Indah dan mana yang warga di luar Pelamongan Indah. Silakan. Segera bergerak. Yang di Pelamongan Indah Pelamongan di Indah sebelah kiri, yang di sebelah kanan. Di luar Pelamongan Indah. Kita sensus sekarang. Dr. Dito jauh sendiri nih dari Gunung Pati. Jangan dilihat KTP alamatnya, tapi sekarang domisili tinggalnya. Oke. Kayaknya 50-50 nih, Pak. Oke. Iya. Oke. Yang di luar Pelamongan Indah ada berapa? Dihitung. Berhitung berarti, Pak. 150.000. Yang sebelah kiri, yang warga Pelamongan Indah 450.000 kan gitu. Oke, ya. Baik, luar biasa, inilah kekayaan kita dari IFGF Pelamongan Indah khususnya di Aimen. Tidak hanya Pelamongan ya, Pak? Ini aja belum hadir semuanya. Oh, oke. Tuh, Pak Roni salah alamat ini. Wah. Domisili. Domisili. Oh, domisili. Iya, oke, iya. Tadi kan disebutkan yang berdomisili tinggal yang luar Pelamongan dan yang di dalam Pelamongan. Sudah betul? Ya. Betul Pak Yusak? Betul.
Sama Pak. Kalau domisili di sini, KTP saya Demak Pak, kan gitu. Iya. Oke, Baik. setelah terpisah jadi 2 diapain nih Pak Eri? Kita bentuk lagi. Ini satu kelompok kan gitu. Ya. Sekarang di KTP tadi saya menyebut ada identitas diantaranya tanggal lahir, tapi diambil bulannya saja. Sekarang bergerak membentuk kelompok kecil menurut bulan kelahirannya. Silahkan 3, 2, Buat 1. kelompok sesuai dengan Bulan kelahirannya. Ya berarti harus komunikasi. Oke. Penting ini di IMEN harus komunikasi. Ayo kumpul, ya semuanya ya. Gabung. Sekarang gabung. Oke. Yang tidak ada temennya nanti suruh joget. Oke. Iya. Iya. Ini sensus yang agak rame ini. Oke, di Oke. kelompoknya Pak Yang bingung. Jaski bulan 6. Bulan 6 Pak Joko sama Pak bulan Jaski. bulan 9. Opa 10. Pak Adi bulan 2. Oh iya, 8. Pak Ming 8. Pak Inyo 11. 3. Pak Arif 12. 4. Januari. Oh, Pak. Baru Nah, ini ketemu. perlu komunikasi ini, perlu dicontoh. Jadi bulan harus saling mengenal. Juli. Oke, saya ikut yang Januari aja kan gitu. So pengerti ulang tahun diteri Cuk, Pak, kan gitu. Oke, iya. Baik, sekarang semakin terlihat ada beberapa grup-grup kecilnya kan gitu. Oke. Jadi perbedaan itu pasti ada ya Pak ya? Nah, itu yang terjadi. Sekarang yang berikutnya lagi setelah ini, Pak? bulan kelahiran. Saya pengen ya teman-teman ini mengelompokkan diri. Masing-masing punya nama toh? Punya. Oke. Sesuai Dari dengan nama. huruf abjad pertamanya saja silahkan mengelompokkan diri. Abjad pertamanya, saya Eri E berarti kan gitu. Jaski J. Pak Joko J. Silahkan bergerak. Pak Joko. Silahkan bergerak. Oke. Oke. R. Iya. E. Kelompok E. Yes. Wah. Dari nama di banyak KTP, sekali ya. depan, nama depannya itu. S. Harus tanya ini, Pak Soeharto. komunikasi penting ini. S, R, E. R. K. N. D. D. D Oke, sama D. saya Pak, D Pak. D. Ini Pak Daniel. D. Pak Dimas Arge. Oke. Oh, itu Ya, D. D sana. Pak Junanto. Kumpul sana. Oke. Pak Dito. Ah, kan Pak gitu. Dito. Iya. Baik. Pak Dito, Dr. Dito P ya dong. Apakah ada di antara teman-teman yang tidak mempunyai anggota? Kasihan deh lu kan. Gitu. Mau dikasih Iya. hukuman atau nggak usah Pak? Oke, baik. Sekarang kalau tadi Bapak Ibu, Bapak teman semuanya ini melihat hasil rapotnya yang dari asam uratnya maksimal 7 ke bawah dan yang 7 ke atas lebihnya silahkan mengelompokkan diri. Wes, Asam kelingan urat enggak? tinggi, ayo sebelah sini asam urat tinggi. 7 ke Asam atas urat ini. tinggi. Om Yusa sini Om. Oke. 10,8 asam urat. Asam urat tinggi, asam urat sehat. Oke. Oke. Ya, Iya. setelah ini menuju primanya periksa semua. Kelihatan ini sekarang siapa yang hidup sehat dan mana yang kelihatan Iya, hidupnya mulai. lebih sehat kan gitu. Oke. Aku masih 44. Oke, iya luar biasa. Tensi Dah. Pak, tensi Pak. Tensi? Enggak. Anu aja, yang asam urat satunya lagi tadi apa? Gula. Gula. Limit gula berapa? 140. 140. Oke. Yang di atas 140. Kasihan. Aku tadi dikomentari, ojo mbok ubeng-ubengke kan. Oke, terima kasih. Tepuk Ya, tangan buat tepuk kita tangan semuanya. untuk kita Dan semua. silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Luar biasa. Ternyata
bisa ya kita ajak berkumpul-kumpul Iya. ya. Artinya Ternyata kita ini seru ya Pak. satu pembelajaran kita bahwa ternyata dalam lingkungan EJF Lamongan Indah kita mempunyai warga baik yang di dalam Iya. Lamongan Indah. Ada persamaan, ada perbedaan ya Pak Oke, ya. betul. Sama-sama sehat juga sama-sama. Betul. Dan Baik. juga ketika kita kelompokkan dalam grup-grup. Kirain suara petir. Oke. Nah ya itu. Iya. Ini Tambah tadi jantung. menggambarkan kalau itu ya ketika FJF mempunyai warga sekian banyak bisa aktif di dalam kelompok-kelompok I-Care yang bisa menumbuhkan iman dan rohani kita. Luar Oke. biasa, amin. Dan sekarang kita berada di dalam lingkungan dari I-Men. Tanggung jawab, tangguh, dan setia. Oke, luar TTS. biasa. Oke, ya. Baik, kita akan memujikan nama Tuhan, kita bangkit berdiri. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Oke. Yang mau bergoyang monggo, yang mau melepaskan sukacitanya dipersilahkan kan gitu. Supaya kita sehat, karena saya yakin ada di antara kita yang kurang olahraganya. Sehingga Yang mimpin rapat. kurang olahraga. Ya. Yo. Oh, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, indahnya dan betapa eloknya. Eloknya Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embunnya dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkatnya, berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Ini lagu dulu saya waktu remaja ya, karena kan kalau anak remaja itu berpikirnya agak nakal ya. Pernah remaja, Pak? Benar remaja. Nah, yang kejanggut dan jubahnya turun. Iya. Saya mikirnya ini jubahnya melotrok nih. Yang kejanggut dan jubahnya turun. Kita pujikan sekali lagi. Oh betapa indahnya. Ketika kita hidup rukun, di sana berkat Tuhan akan tercurah bagi kita semua. Amin, haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, indahnya Dan betapa eloknya. eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala
kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kesembuhan untuk selamanya. Baurapan, oh betapa indahnya. Baurapan di kepala Harun, yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk Bapak-bapak. Kita akan dengarkan. Ini luar biasa ya. Aimen itu baru pertemuan ketiga. Iya. Kita langsung undang narasumber yang luar biasa ini. Super Langsung sekali. dari Jogja loh Bapak Ibu. Iya, hadirnya Hadirnya siang dari ini. Jogja. Soalnya beliau ini perjalanan dari Jogja langsung ke Semarang. Kita Sempat. beri tepuk tangan ke Dokter Dito ya. Iya. Karena buat pelayanannya beliau boleh mengorbankan. Ini yang berdampak menjadikan saya tadi 175, kemudian direview menjadi 165, diskon 10%. 10%. Terima kasih dokter. Baik, sebelum kita akan berikan waktu kepada Dokter Dito, saya akan sedikit membacakan CV ya dok. Iya. Dokter Dito adalah dokter dari Primaya, kelahiran 91 ya dok, 17 Maret 91, masih muda sekali bapak-bapak. Iya. Dan beliau besar di Papua, luar biasa. Saya baca besar di Manuk, Oh, Wari, Wari. ya gitu. Papua Barat Pak. Manokwari Iya. ya, oke baik. Oh, Kerangalam ya Pak? Kerangalam, Arek Malang. Oh sih. Oh kalau bahasa Malang itu dibalik-balik Iya. gitu ya. Oh, Overall si. Kadit Itreng ini Pak. Iya. Beliau ini kayaknya penjelajah ini, besarnya ada di Manuk tadi ya, Wari, Iya. terus pindah ke Yogyakarta ya, Iya. ke Kolose SMA-nya, Iya. FK-nya di Jakarta, Mm-mm. di UKI, Iya. di mana Cawang ya, Pak? Sudah pernah kuliah di sana, Pak? Membaca ya? Membaca. Oke. Terus sekarang pindah lagi ke Semarang, luar biasa, di Rumah Sakit Primaya Semarang. Terus PAMI dan KLPI itu apa dok? Ya, terima kasih. Itu jadi saya aktif di PAMI dan KLPI. PAMI itu Persatuan Atletik Mastering Indonesia, Wow. Semarang. Jadi saya kebetulan tim medisnya. Atlet-atlet yang udah sepuh-sepuh, yang udah pensiun-pensiun. Iya. Iya, Pasti terus banyak atlet di sini. iya, Dok. kalau yang KLPI itu perkumpulan prelansia dan lansia Kota Semarang. Oh, pas ini juga. Iya. Nah, mau dikelompokkan? Oh, enggak. Ya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan dengar tanpa berlama-lama. Kita akan dengar dengan baik. Nanti pertanyaan disimpan dulu ya. Nanti akan ada pertanyaan. Ini seru ini pertanyaannya. Percaya saya, nanti seru. Nanti selesainya paling ya jam 21.30 lah. Baik, kita undang Dokter Dito. Shalom semua ya. Ya. Yang kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan terlebih dahulu ya. Ya luar biasa saya juga bisa tiba di sini dengan selamat ya. Karena kebetulan dari Jogja juga mungkin saya mohon maaf kalau misalnya agak-agak telat tadi. Ya kurang lebih seperti itu sih identitas saya, karena takutnya kalau nggak kenal kan nggak sayang ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang belum ada di situ mungkin saya sudah menikah. Kebetulan saya sudah menikah, istri saya satu.
Kemudian anak saya juga satu, masih 15 bulan. Saya saat ini tinggal di Gunung Pati. Oke. Hari ini saya ingin ya sebenarnya sharing aja sih. Semoga juga dapat melayani bapak-bapak semua di sini. Saya panggilnya bapak ya atau ada om, mungkin ada om, tante. Tapi ada tante di belakang sana, tante. Ada Pastor Tere di belakang. Ibu gembala kami. Iya. Iya tante. Iya ada tante. Oh, iya. Oke. Baik. Dok, mending kami ada di sana atau kami duduk di sini, Dok? Gak apa-apa di sini, gak apa-apa. Di Numpang sini nggak foto nggak apa-apa ya, Dok? Oh iya gak apa-apa tuh. Gak apa-apa. Oke. Hari ini saya akan membicarakan mengenai, ini sebenarnya dari sini ya, judulnya ya. Si manis yang bikin gak harmonis. Si manis ini apa? Jadi si manis ini lebih tepatnya diabetes atau kencing manis. Nah, kencing manis sendiri mungkin ya lebih awam ya, bapak-bapak di sini lebih sering mendengar penyakit manis atau enggak ya bahasa medisnya diabetes. Jadi diabetes atau kencing manis itu apa? Sesuai yang ada di sini, bahwa diabetes itu penyakit metabolik dan kronis. Metabolik dan kronis di sini digaris bawahi. Metabolik itu artinya penyakit karena tubuh. Enggak cuma dia aja, tensi, darah tinggi itu juga metabolik. Kemudian asam urat yang tadi itu juga metabolik. Jadi semua penyakit-penyakit tersebut kategorinya masuknya metabolik. Kronis itu artinya lama. Jadi memang ada beberapa jenis kencing manis itu yang muncul tiba-tiba, tapi sangat jarang, makanya dia lebih ke kronis. Pasti kalau orang ada gula, biasanya itu udah bertahun-tahun. Mungkin dari umur 20, 30, tapi nggak tahu kan, akhirnya bertahun-tahun. Dan itu terjadi karena kelainan insulin. Jadi karena kelainan insulin. Insulin di sini, insulin itu apa, Dok? Insulin itu adalah hormon yang dihasilkan pankreas. Pankreas itu organ kita. Dia ada dekat lambung di tengah-tengah sini. Itu gunanya untuk membantu mengendalikan gula darah. Jadi awamnya begini, gula yang kita makan, kita minum es teh manis misalnya, atau enggak kita makan nasi, gula itu nanti dicerna. Nah gula itu kan energi ya, iya Dok kita tahu gula itu buat energi, biar kita kerja semangat, kita puji Tuhan semangat. Tapi yang mungkin bapak-bapak nggak tahu, gula itu nggak bisa langsung digunakan. Jadi dia kalau mau digunakan tuh harus ada kodenya. Nah kodenya ini namanya insulin, kurang lebih begitu. Jadi kalau nggak ada insulin, gula itu jadi nggak bisa dipakai. Makanya kalau nggak bisa dipakai dia di mana? Di darah. Makanya ketika kita cek darah, loh kok tinggi? Padahal harusnya gula itu nggak ada di darah, harusnya ada di otot, buat kita berolahraga, berkegiatan, kurang lebih begitu. Jadi masalahnya di insulin. Next. Nah, Dok, saya pernah dengar emang kencing manis tuh ada jenisnya ya? Ya, jadi ada tipe-tipenya ternyata Pak. Yang pertama itu ada tipe 1, tipe 2, terus ada gestasional, sama yang satu lagi, ini yang tadi saya bilang, mungkin kurang jelas di sini ya. Ada gula yang bisa didapat karena mendadak. Kita bahas yang pertama dulu, ini sebenarnya nambah pengetahuan aja sih untuk bapak-bapak. Kalau tipe 1 itu apa Dok? Gini dulu, yang paling sering diabetes itu, kalau tadi yang gulanya tinggi siapa? Angkat tangan. Wah, ya. 1, 2, 3, ya, 4, waduh. 5, 6. Pak kameramen juga ternyata. Oke deh. Pak Agus. Jadi, Pak Agus ya, Iya. Pak Agus. Oke. Biasanya, sebelum itu saya tanya dulu, sudah tahu kena gula atau baru tadi? Siapa yang tadi angkat tangan? Sudah tahu baru sebelumnya. tadi. Yang sudah tahu sebelumnya siapa? Pak Joko. Pak Joko. Pak Joko Nje? Oh iya. Udah Pak tahu Gus? berapa lama? Setahunan. Kalau Ini juga ada Pak Pak Joko Agus? juga ya? berapa tahun? Udah lama.
Tahu tipenya? Satu atau dua Pak Satu apa Joko? dua? Jadi biasanya tuh tipe 2, karena Pak Joko sama Pak Agus nggak suntik insulin toh. Nah, kenapa saya bisa tebak? Karena kalau tipe 1 itu rusaknya di pabrik si insulin, pankreas. Makanya obatnya itu cuma satu, ya harus disuntik. Beda dengan yang tipe 2. Kalau tipe 2 itu bukan masalah di pabriknya, dia ada insulin. Tapi kan tadi saya bilang insulin itu apa? Insulin itu kan password ya. Nah, mesin buat baca passwordnya itu rusak. Jadi dikasih masuk tetot, nggak ngebaca. Nah itu tuh yang rusak. Makanya kita bantunya dengan obat. Obat itu dengan harapan biar mesinnya nih jadi bisa ngebaca password tadi, sehingga gulanya bisa kepake. Oke, yang ketiga, gestasional itu apa dok? Ini gestasional itu ibu hamil. Jadi biasanya orang-orang ibu-ibu di sini ya, ibu-ibu tuh mungkin pernah ada pengalaman juga kali ya, ibunya hamil, terus ternyata gulanya tinggi. Nah itu gestasional. Padahal sebelumnya nggak pernah tuh. Itu biasanya dipengaruhi oleh kehamilan. Selain tensi bisa juga gula. Kemudian yang terakhir ini didapat. Jadi biasanya orang dengan penyakit kronis, contoh paling gampang HIV/AIDS, nah itu juga bisa jadi ada gula. Atau orang-orang dengan konsumsi Dexa karena penyakit autoimun, pasiennya konsumsi dexamethasone atau metil. Nah, itu biasanya tuh bapak taunya metil dok, atau enggak dexamethasone. Metilprednisolon. Itu ternyata meningkatkan gula. Jadi kalau dikonsumsi terus-menerus bisa naik. Makanya orang yang ada gula di sini, kalau misalnya ada radang tenggorokan atau ada hal lain, hati-hati minum Dexa dan metilprednisolon. Karena itu meningkatkan, jadi nggak boleh sembarangan. Ya, oke. Kemudian, diagnosa dari diabetes mellitus sendiri ditegakkan berdasarkan pemeriksaan gula yang tadi bapak-bapak lakukan di belakang. Pemeriksaannya sebenarnya angkanya tadi puasa atau enggak ya? Tadi puasa. Sewaktu. Ada yang puasa. Ada yang sewaktu. Ada yang puasa masih tinggi. Mas Ergi ini puasa terus dong. Pak Arge puasa? Kayaknya di pengumuman nggak ada loh pemeriksaan puasa dulu. Pak Arge nilainya berapa nilainya Pak Arge? Yang puasa tadi Bapak siapa ada? Pak Arge. Oh berapa Bapak? 1, 2, 3, angka cantik ya. Itu okay. password ya 1, 2, 3. Password admin. Jadi untuk pemeriksaannya sendiri angkanya bisa di sini ya. GDS itu sebenarnya sewaktu, itu 200. GD2PP itu sebenarnya pemeriksaan kita disuruh puasa, habis itu makan, nah nanti 2 jam setelah makan diperiksa. Nah itu 180. Puasa sendiri itu dibilang tinggi kalau 126. Dan yang terakhir HbA1c. Sebenarnya ini saya ambil dari literatur buku penyakit dalam. Tapi biasanya sewaktu sendiri harapannya itu sebenarnya di bawah 180 juga bisa. Diambang lah kalau bisa agak ke bawah. Tapi kalau biar aman gitu, masih 200 ternyata, ya nggak apa-apa. Karena yang bahaya itu sebenarnya di atas 200 yang jadi catatan. Yang saya suka dari pemeriksaan ini sebenarnya itu HbA1c. Siapa di sini yang mungkin pernah periksa Pak HbA1c? Maaf Bapak. Pak Joko ada. Pak Joko dengan Joko. Pak Budi. Pak Budi berapa? Terakhir kapan? 9. Ini sekali. Terakhir kapan? 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Kalau Pak Joko 7. Kapan? Setahun yang lalu dan tidak pernah lagi. Oke. Udah ganti kalender, Pak. Oke. Harus remedi Pak. Ya, aduh. Jadi HbA1c itu kalau bisa di bawah 6,5 atau di bawah 7. Kenapa saya suka dari HbA1c? Karena HbA1c ini pemeriksaan anti tipu. Kok bisa dok anti tipu? Oh iya, karena pemeriksaan ini bukan akurat Pak. Jadi dia itu secara nggak langsung monitoring selama 3 bulan terakhir. Biasanya ini ada yang pinter nih, lebih pinter dari dokter. Jadi
makan sembarangan. Besok periksa nih, minum obat gula kali sekarang ya, minum. Turun mungkin, jadi GDS-nya apa GDP-nya baik. Pas dicek HbA1c 10, 11, 9. Nah ini saya bilang pemeriksaan anti tipu, karena mau gimana pun dia akan tetap ngeceknya itu selama 3 bulan terakhir. Jadi kadang ketahuan kalau yang mau tipu-tipu tuh ya, biasanya tuh tipu-tipu. Iya pas cek baru minum gitu. Sebenarnya yang pusing itu bukan pasiennya, yang pusing dokternya ya kalau kayak gitu ya. Artinya aduh salah saya di mana gitu. Jadi sebagai catatan HbA1c ini saya setuju dengan Bapak ya, kalau pemeriksaannya itu 3 sampai 6 bulan, lebih bagus 3 bulan sekali. Karena dia akan menunjukkan selama 3 bulan ini Bapak gimana makannya gitu. Tadi Bapak masih tinggi ya? Berapa itu? 9 ya tadi ya? Tadi HbA1c-nya Pak Budi? 9. Minum obat rutin? Minum. 1 jenis ya? Udah 3? Oh iya. Ke penyakit dalam ya Bapak ya tapi ya? Kontrolnya ke penyakit dalam ya? Ya saya dengar 3 obat saya yang pusing soalnya Pak. Udah 3 obat ya? Iya. Jadi memang berarti harus sering kontrol ya Pak ya. Karena 9 itu kan sesuai angka di sini itu masih tinggi. Tapi tadi GDS-nya berapa Bapak? Tadi sewaktunya? 372. 172. Oh 172. 372. Oke. Bapak sudah minum obat belum? Bapak udah minum obat hari ini? Nanti malam ada lagi? Nanti diminum ya Pak ya? Ya saya keringetan ini soalnya. Soalnya 300 itu tinggi, enggak apa-apa, diatur aja. Karena begini, next mungkin ya, next. Nah di sini ada nih, jadi sebenarnya ada beberapa, kok bisa dok saya kena gula ya? Jadi ada faktor resikonya sendiri. Secara gambar mungkin gampang di sini dilihat ya, yaitu yang pertama kegemukan. Kegemukan itu juga ada resikonya, walaupun tidak selalu orang gemuk itu diabetes, tapi itu faktor resiko. Dan loh dok, bukannya orang gula tuh malah kurus? Ya betul, orang gula itu pertamanya gemuk, akhirnya akan kurus gitu. Habis itu kurang aktivitas fisik, ya ini tiduran nih enak nih. Iya kurang olahraga. Habis itu ini kurang jelas, ini mungkin pengukuran ya, pengukuran yang tadi. Habis itu faktor risiko yang lain ada riwayat penyakit jantung. Kemudian tensi sama makannya ini, sepertinya ini makannya nggak teratur. Dok hubungannya jantung kemudian tensi itu apa dengan gula? Jadi kalau sesuai penelitian yang tadi saya bilang penyakit metabolik, percaya atau tidak saya juga nggak tahu ya dari mana ya, biasanya itu saling berhubungan. Contoh misalnya saya ini nggak punya gula Pak, tapi dari almarhum ayah saya punya tensi saya kurang lebih 160/115 atau per 100, saya minum obat. Kalau itu tidak saya kontrol, tidak tahu umur berapa, kemungkinan saya punya gula, jadi punya gula. Padahal tadinya nggak ada nih, tensi doang, keturunan. Tapi kalau saya tidak kontrol, tiba-tiba nanti saya jadi ada gula. Sama, orang yang punya gula ketika tidak kontrol untuk gulanya, entah nanti berapa bulan, berapa tahun ke depan, ada kemungkinan dia akhirnya punya tensi. Dan itu saling berhubungan, makanya menjadi faktor resiko. Termasuk jantung juga, dan percaya atau enggak asam urat juga. Jadi orang dengan gula itu ada kecenderungan untuk asam uratnya juga tinggi. Kemudian faktor makanan, ini tadi aktivitas fisik dan kegemukan. Jadi sebenarnya yang, coba next dulu, nextnya apa ini? Saya malah bikin, saya lupa. Next. Oh iya, balik lagi, tolong balik lagi aja dulu ke yang tadi. Oke. Yang mau saya beritahukan di sini itu sebenarnya gula itu yang harus kita lakukan pertama kali itu bukan minum obat Pak,
Dulu pas saya masih pendidikan, saya ditanya sama dokter penyakit dalam, coba Dito, ini ada pasien datang diabetes, kok bilang apa, kok kasih apa? Terus saya bilang, kasih obat dok. Saya dimaki, kamu on banget, jangan langsung kasih obat. Semua penyakit itu jangan pertama kali kamu langsung kasih obat, walaupun kita dokter, nanti kok jadi tukang obat, bukan jadi dokter. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Jadi memang orang dengan diabetes, orang dengan asam urat, orang dengan tensi, tata laksana pertama itu adalah pola hidup. Pola hidup itu makanan, aktivitas fisik terutama. Nah, obat itu kedua sebenarnya. Ketika si pola hidup itu, dok, saya ini udah olahraga, saya udah makan, udah saya kurangi, tapi ternyata masih ada peningkatan. Nah, di situ baru peran obat. Jadi obat itu bukan lini pertama, itu yang bapak-bapak harus tahu. Nah, ada nih salah paham kayak gini, dok, saya udah sembuh loh. Sembuh dari apa nih? Sembuh dari gula. Gula saya udah nggak tinggi. Di sini saya mau memberitahukan kepada bapak-bapak, memang ini kenyataan yang pahit, tapi saya juga mengalami, saya ada tensi. Tensi, gula terutama ya, itu penyakit bukan beda tipis, sama kayak HIV. Maksudnya dok, nggak bisa sembuh. Tensi, gula tidak bisa sembuh, harus minum obat seumur hidup. Katanya begitu, tapi kan yang tadi saya bilang, obat bukan yang pertama, pola hidup yang pertama. Kalau nggak bisa sembuh, lalu kenapa tetangga saya kok kemarin tensinya ini sekarang udah bagus terus dok? Lah itu karena pola hidupnya bagus. Jadi tensinya apa gulanya itu terkontrol. Makanya kalau saya bikin status pasien, tidak ada orang yang namanya sembuh dari diabetes. Adanya Dito, tensi terkontrol, tensi tidak terkontrol. Nah itu catatannya. Jadi nggak ada catatan orang sembuh dari dua penyakit itu sebenarnya. Ya, memang agak pahit ya. Mungkin ada orang, saya nggak terima nih. Ya harus diterima. Karena dengan seperti itu akhirnya kan kita lebih aware ya. Maksudnya kan memang ya kita berdoa Tuhan berikan kita kesehatan itu pasti. Hanya kan Tuhan juga memberikan kita akal budi ya. Ketika sudah tahu yang baik yang benar, ya jangan lakukan yang salah. Jaga pola makan, kemudian olahraga. Hal-hal seperti itu sih sebenarnya simple ya, daripada harus minum obat setiap hari. Saya juga dokter, jujur saya juga susah tuh malah di poin 1 Pak. Cuman ya puji Tuhan ada istri ya, yang ngingetin terus kamu tuh duduk terus ya, main game terus, enggak ada itu treadmill nggak dipakai-pakai. Coba kau keluarlah ini renang, ya puji Tuhan ada yang ngingetin. Cuman ya itu pola hidup itu yang memang jujur agak sulit. Jadi ya bapak-bapak di sini saya percaya pelan-pelan harus bisa, ya. Oke, next. Nah, sesuai dengan judulnya tadi itu, si manis yang bikin tidak harmonis. Keluhannya apa sih? Keluhan-keluhan orang dengan kencing manis. Kalau zaman dulu tuh paling gampang, biar tahu kencing manis tuh kita kencing deket semut. Nanti semutnya kerubutin, nah berarti itu kau itu ada kencing manis berarti. Itu zaman dulu, makanya kita bilangnya keluhan klasik. Ada beberapa keluhan klasik orang dengan diabetes. Paling sering itu poliuria atau sering kencing. Jadi justru orang yang ada diabetes tuh malah sering kencing. Pak Budi ya, Pak Budi sering kencing nggak? Ngerasa sering kencing nggak? Sering. Malam-malam. Ganggu tidur nggak? Keganggu tidurnya nggak? Keganggu. Ya sering kencing itu ya. Kemudian polidipsi, sering minum, sering aus nggak Bapak? Maksudnya dibandingin orang lain kok kayaknya saya lebih sering minum gitu ya. Itu. Kemudian polifagia, ini sering lapar atau makan. Ini sebenarnya ya agak-agak ini ya, kalau yang sering lapar nih agak ngeblur. Sama saya juga Pak, sama. Saya juga. Makanya saya bilang ini agak-agak membingungkan ini sebenarnya ini. Sering lapar.
Kemudian ada penurunan berat badan yang tidak dapat, yang tadi saya bilang. Awalnya mungkin gemuk, kemudian ada penurunan berat badan. Tapi itu keluhan klasik. Yang lebih sering itu sebenarnya kayak, yang lebih sering ditemukan ya, itu kayak badan lemes, kemudian kesemutan, jari, kaki dan tangan, gatel, paling sering itu paha, lipat, ya, bagian. Dibilang timbul nggak ada, apa nggak ada kok tiba-tiba gatel, mandi sering tapi kok gatel ya, gitu. Terus ini juga cukup sering mata kabur. Ini bukan maksudnya mata lari ya, cuman penglihatannya yang kabur ya, bukan matanya yang pergi. Jadi penglihatannya kok kabur ya, karena orang dengan kencing manis itu pasti ada masalah di mata. Dan ini yang terakhir nih, yang menjadi judul kita bersama sore ini, disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi, jadi bikin loyo. Iya sedih juga ya kalau loyo ya, padahal saya mau curhat sekalian nih sebenarnya. Saya punya kakek saya umur 80. Kakek saya umur 80, kemarin nikah umur... Nikah lagi dong? Oh nikah lagi. Memang kakek saya Yang kebetulan mau orang pasta. orang Makassar kebetulan kakek saya di kampung. Nikah lagi tuh kayaknya kakek saya umur 69. Jadi saya punya om kecil. Iya. Iya, mama saya yang marah-marah ya. Oke. Jadi maksud saya itu memang kakek saya nggak ada gula. Tapi di situ kan secara nggak langsung memang kelebihannya laki-laki dibandingkan perempuan adalah kita itu semangat 45 sampai kita tutup mata sebenarnya. Betul. Oh iya. Semangat. Kita, aduh. Untung gak ada yang bawa istri juga ya, oke. Jadi memang ya Tuhan menciptakan sedemikian rupa, ya memang karena jumlah laki-laki kan juga lebih sedikit daripada perempuan ya. Ini kan juga zaman dahulu kan juga populasi masih sedikit. Jadi memang tanpa ada penyakit ini sebenarnya kita bisa bereproduksi terus. Tanpa ada masalah dengan hal itu. Terbukti dari contohnya kakek saya, semangat 45 beliau. Disfungsi ereksi itu dapat menurunkan kualitas hidup pria. Jadi yang ditakutkan di sini sebenarnya menurunkan kualitas hidup dari kita laki-laki. Karena nggak bohong, kehidupan rumah tangga dengan orang penderita disfungsi ereksi kan pasti akan menjadi tidak harmonis. Ya, kita ketahui bahwa kita sebagai pria, ya saya juga sebagai suami, kita sebagai suami kan juga pasti selain mencukupi kebutuhan materi untuk pasangan kita, kan juga ada kebutuhan biologis ya. Dan sebenarnya di sini saya ingin tekankan ya kebutuhan biologisnya itu. Karena sekarang kan udah zaman 2023 ya. Yang butuh tuh sebenarnya juga kalau zaman dulu kan kayaknya wah laki-laki yang harusnya dikasih, kalau enggak nanti jajan di luar. Nah sekarang udah nggak bisa, sekarang perempuan juga membutuhkan itu. Pertanyaannya gini dok, apakah tadi kan insulin ya dok, itu hubungannya dengan disfungsi ereksi apanya dok? Nah jadi disfungsi ereksi itu kita tekankan dulu bahwa kita harus tahu bahwa gula itu bikin kerusakan saraf. Makanya salah satu tadi gejalanya adalah kesemutan ya. Mungkin pernah dengar juga, mungkin ada saudara, ada teman yang ya kalau kena gula tuh kakinya gampang luka, nanti susah sembuh jadi koreng, nanti bisa amputasi. Nah itu, jadi gula itu bikin kerusakan di saraf. Kenapa kaki yang paling sering? Karena kita jalan pakai kaki. Kalau kita jalan pakai tangan jadi sering. Enggak pakai mata dok? Bisa juga, jadinya mata rusak. Jadi karena kaki itu kan kita nggak pernah lihat ya, kan kita jarang ya ngelihat kaki itu ya, kan kita main jalan aja. Kalau sarafnya rusak ketika luka dan ada infeksi, itu kita nggak tahu. Nah itu yang terjadi, akhirnya kita bahasa Jawanya bosok ya, jadinya busuk.
Pertama kecil 1 cm, karena kita nggak tahu, kita pakai sepatu, jadi 2 cm, jadi 3 cm, akhirnya jadi 1 kaki, akhirnya harus amputasi. Kurang lebih seperti itu, makanya dari situ kita tahu bahwa oke, diabetes bikin kerusakan saraf. Nah, penis kita itu kan bukan tulang ya, bukan kayak tangan ya, ini tangan ini kan tulang, jadi mau gimana pun tetap tegang ya. Nah, penis itu enggak. Tulang lunak, Dok. Wah, dulu saya kira juga begitu, tulang lunak kuping dong. Dulu saya juga kira begitu, Pak. Nah, ini tulang lunak nih. Betul, terus saya pegang-pegang, ternyata bukan tulang. Jadi, penis itu bukan tulang. Penis itu adalah kumpulan pembuluh darah dan saraf. Kok bisa dia ereksi? Itu karena ada rangsangan, kemudian rangsangan, kalau kita bahas rangsang itu namanya rangsang itu pasti saraf ya. Dirangsang itu bukan selalu yang negatif ya, dirangsang itu ya kita ngelihat ada cahaya, itu rangsangan cahaya, itu saraf yang nangkap. Sama, penis dirangsang, kita dirangsang ding. Habis itu ada saraf penerima, yang tadi saya bilang kumpulan pembuluh darah dan juga saraf. Itu dipompa darah kita. Makanya kalau mungkin bapak-bapak ingat-ingat, kalau kita lagi ereksi, nggak mungkin lagi ereksi nggak deg-degan, ereksi tapi kok tenang, nggak mungkin. Kalau ereksi pasti ya deg-deg gitu, ya? Iya kenceng banget. Kalau tenang itu malah saya bingung, ini yang ereksi ini penisnya siapa ini? Malah saya takut. Jadi karena jantung memompa dengan cepat, pembuluh darahnya itu ya memang Tuhan luar biasa ya. Jadi pembuluh darahnya itu ada berongga-rongga ya, kayak spons gitu. Jadi diisi sama darah. Makanya tegang. Jadi sekali lagi saya ingatkan itu bukan tulang. Jadi ketika tegang yaitu karena pengaruh dari pompa darah tersebut. Aliran darah. Betul. Dan disfungsi ereksi itu mematikannya di situ. Artinya jalur yang tadi saya bilang dimatikannya di rangsangan saraf. Artinya itu kan ada jalur banyak sebenarnya, kalau saya jelaskan mungkin agak panjang ya. Jadi ada hormon yang bekerja di situ. Nah, hormon ini biar bekerja kan harus ada rangsangan ya. Nah, kalau kita ada gula, terutama gula yang tinggi, tidak terkontrol, akhirnya nggak bisa menerima itu. Penisnya itu jadi nggak bisa dipompa. Kayak gitu. Kalau nggak bisa dipompa, masalah yang paling sering itu mungkin cepat, jadinya ejakulasi dini, itu juga bisa. Nah kalau kayak gitu kan jadinya ngaruh sekali ya. Iya Om, jadinya ngaruh sekali. Disfungsi ereksi ini makanya sangat kita hindari. Hanya memang kejadian ini sebenarnya lumayan jarang ya. Cuman kan sekali lagi ya, namanya kejadian jarang bukan berarti kita nggak bisa dapat ya. Kita harus hindari tetap. Gitu. Ya ini karena gula Dok ya. Karena gula? Iya, tapi kalau karena gula-gula? Karena gula-gula bisa Pak? Karena gula-gula ya. Loh, pasienku kemarin, nah ini kebetulan nih karena gula-gula. Pasien saya kemarin masih muda, umur 24 apa ya? 22 apa ya? Cewek tapi, cewek. Ini gulanya 600 sekian. Padahal memang bapak ibunya ada riwayat gula. Tapi harusnya kalau masih muda seperti itu kan, jadi datang udah nggak sadar ya, orang dengan gula tinggi itu kesadarannya turun, persarafannya error. Yang tadi saya bilang dia ngaruh ke saraf. Masih muda kenapa begitu? Pas udah mulai kita tangani, udah mulai baik dan sebagainya, masuk ICU ya, masuk ICU dipasang selang, tapi udah baik, udah semua ditanya-tanya. Makan ini sering makan mixway, sama kalau pesan ST jumbo. Enak memang. Enak ya. itu dong. Ya. Apalagi lagi sumo ya. Ya ini betul. sedikit. Saya juga kaget, wah mixway. Wah saya cukup sering beli. Ya artinya kita mengedukasi diri kita sendiri bagaimana Betul. mengendalikan ya. Jadi sebenarnya karena Om bilang gula-gula, saya jadi sadar. Orang yang tidak pernah gula aja, apabila konsumsi gula terus menerus, jadinya seperti itu. Memang kebetulan pasien saya ini ada masalah riwayat di kedua orang tuanya.
Tapi mungkin karena dia merasa tidak pernah ada gula, sembrono, padahal umurnya masih muda. Di situ ya akhirnya bisa tahu bahwa gula tersebut ya sangat berbahaya seperti itu. Begitu, ya. Oke. Next, kalau nextnya apa nih? Balik lagi tentang disfungsi ereksi ya. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi sesuai dengan firman Tuhan ya, yang tadi kakek saya itu emang sangat ingin beranak cucu ya kayaknya ya. Padahal cucunya udah banyak, anaknya ada 8, tapi masih nggak puas kakek saya itu. Tuhan juga bilang ya kita harus beranak cucu. Nah diabetes ini betul, dan diabetes ini bisa mempengaruhi. Kalau misalnya penis disfungsional atau disfungsi ereksi, kan jadinya nggak bisa penetrasi ya, karena kan harus tegang, harus kokoh ya, harus tangguh ya untuk bisa penetrasi. Sedangkan kalau misalnya disfungsi ereksi justru tidak bisa. Nah itu yang makanya diabetes itu mempengaruhi hubungan seksual. Kemudian diabetes juga bisa mempengaruhi kesuburan atau fertilitas. Ini kesuburan ya. Jadi nanti fertilitas pria negatif atau buruk. Karena yang tadi saya bilang, diabetes bisa menyebabkan kerusakan saraf sehingga menyebabkan yang pria sulit mempertahankan ereksi. Tapi sebenarnya secara fertilitas atau kualitas sperma itu juga mempengaruhi sebenarnya. Mempengaruhi. Memang gula itu mempengaruhi semua, ginjal juga jadi kena, jantung kena, hati kena gitu. Jadi memang ini hal yang sebenarnya kita tidak bisa anggap sepele ya. Next. Nah, ini ada ayat yang berikutnya juga saya beritahu di sini. Jadi 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 mungkin Bapak-bapak sudah tahu ya. Intinya itu adalah tubuh kita adalah bait Allah. Jadi harapan saya setelah Bapak-bapak mendapatkan informasi ini, terus tahu pola saya harus perbaiki pola hidup gitu. Ya, kita harus jaga bait Tuhan. Memang berat, saya juga sebelum saya jadi dokter kan saya juga seorang anak ya, saya juga seorang suami, saya juga seorang ayah di rumah. Ya itu semua harus saya jaga. Bukan berarti saya dokter nggak bisa sakit terus saya patuh. Saya juga manusia, saya sering nggak patuh juga. Karena itu sebenarnya marilah bersama, apalagi enak kalau ada komunitas, kan jadinya bisa senggol. Wah setelah ini kita komunitas goes ya Pak Agus ya. Beli sepeda nih habis ini. Iya, kalau kayak gitu kan sangat, ya memang harus ada komunitas ya, jadi saling mengingatkan. Next. Nah ini yang tadi saya jelaskan tuh, minum obat bukan merupakan tata laksana utama. Jadi sekali lagi, obat bukan tata laksana utama. Bisa dengan pola hidup bagus ya nggak harus minum obat. Karena nggak bohong, obat pasti mempengaruhi organ yang lain, ginjal dan juga hati. Jadi orang dengan konsumsi obat gula sebaiknya 6 bulan apa 1 tahun sekali cek fungsi ginjal dan fungsi hatinya. Next. Nah ini 5 pilar pengelolaan diabetes. Yang nomor satu ini adalah apa ini? Kenapa nggak jelas sekali? Makanan gitu. Makanan ya kayaknya ya. Makanan. Pola makan. Jadi ini pola makan. Pola makan. Kalau ini pola makan nomor 5 apa Pak? Nomor 5 4 sehat 5 sempurna. Jadi yang satu ini adalah pola makan ya. Pola makan. Jadi ya makan juga harus ada jamnya, ada waktunya. Kalau yang 5 ini lebih ke jenis makanan. Iya. Iya. Asupannya mungkin. Jadi kita harus tahu jenis makanannya, kita harus tahu. Satu seperti itu, pola makannya dijaga. Karena ada orang tidak bohong
Makan, nah ini juga saya juga sharing. Ada pasien saya dulu kan masih di klinik ya. Ada bapak-bapak baik dia. Dia ramah, dia suka ngobrol juga. Lucunya adalah dia waktu itu saya tes gulanya 300. Dia habis itu bilang, aku tuh udah jarang makan dok, nasi aku sehari sekali. Tadi pagi aja aku makan, habis itu aku jarang makan nasi. Tapi saya nggak berhenti sampai situ. Saya tanya, ternyata suka ngemil jagung. Walah, ngemilnya berapa kali? Hampir 2 jam sekali dia ngemil. Ya jadinya tinggi. Begitu. Jadi maksudnya di sini kenapa ada pembagian adalah lebih baik, prinsipnya adalah orang dengan gula itu lebih baik makan kenyang, stop, daripada ngemil-ngemil kecil, ngemil-ngemil lucu gitu, yang nggak kenyang juga, jadinya banyak. Iya. Jadinya malah bikin gula naik, jadi jangan. Yang kedua adalah 5 pilar ini, yang kedua adalah edukasi, seperti yang bapak-bapak lakukan sekarang. Yang ketiga, ini yang susah juga ya buat saya pribadi, aktivitas fisik. Yang keempat adalah pemeriksaan rutin. Jadi pemeriksaan rutin pakai BPJS di vaskes tingkat pertama ya, dicek kayaknya gratis kok, aku juga gitu Pak, aku gratis. Yang kelima yang tadi jenis-jenis makanannya. Kemudian next. Nah, kalau kita nggak jaga memang kenapa dok? Selain masalah disfungsi ereksi tadi ya, prinsipnya akan terjadi penurunan kualitas hidup seseorang. Kemudian yang akan merasakan tuh sebenarnya nggak cuma diri kita sendiri, tapi orang-orang sekitar kita, keluarga kita terutama. Komplikasi yang paling sering itu otak, ini otak ya, itu artinya stroke. Kemudian mata, kemudian ya glaukoma, itu yang paling sering ya. Kemudian jantung, ginjal, saraf, sama kaki nih yang tadi saya bilang. Kaki luka kita nggak sadar, secara nggak langsung itu saraf. Jadi komplikasi-komplikasi tersebut yang kita hindari sebisa mungkin jangan sampai muncul orang dengan gula terutama. Next. Nah kurang lebih seperti itu. Saya paham kalau misalnya masih banyak yang kurang jelas, silakan waktu untuk bertanya. Ji, silakan. Ya, oke, luar biasa. Kita buka termin dulu ya dok, Oke. pertanyaan ya dok. Kayaknya Satu sudah kanan. tadi udah mau nanya-nanya. Dari Pak siapa, perkenalkan diri Pak. Yo. Kita 2 penanya dulu, nanti terus dijawab ya dok. Selamat sore dokter. Saya mau tanya. Pak siapa Pak? Saya mau tanya itu ya, kan disebabkan Nama, Pak. Pak Maaf, Dokter dengan pengen- Bapak siapa? iya. Nama saya Wigno Prabowo. Oh Pak Prabowo. Ya. Pak Wigno. Pak Widyo, Saya oke. Saya mau tanya. Jadi politik saya, maaf. Oh iya, sensitif dok Jadi soalnya. sensitif, Nanti maaf. kalau salah sebut, salah sasaran. Maaf. Saya mau Ini tanya. soalnya live dok ini. Maaf. Diabetes yang Next, Pak. disebabkan insulin. Nah itu kan dari pankreas ya. Yang menyebabkan pankreasnya tidak normal atau terganggu karena insulinnya itu dari apa gitu. Terima kasih. Baik, Si Pak Widyo ya. disimpan dulu ya dok. Siap. Ada satu lagi, Pak Tan, Pak Jarski ya. Pak Tan. Siapa? Nanti berikut Pak Jaski. Oke Pak. Ya sorry dok, saya Antonitan, saya mau tanya. Saya keturunan pabrik gula dari mama saya, dan akhirnya karena penyakit gula tersebut merenggut mama saya. Banyak orang ngomong ini penyakit genetik ya, keturunan. Maksudnya saya dan saudara-saudara bakal kena penyakit gula. Bagaimana menurut dokter? Walaupun seperti tadi dicek gula saya 156 dan saudara-saudara saya juga aman-aman saja. Terima kasih dok. Ya. Terima kasih Pak Tan. Berikutnya. Satu lagi? Pak Oh satu Jaski? lagi, 3 ya. Oke. Pak Jarski. Mungkin nanti bisa diambil Oke. garis besarnya. Selamat sore dok. Ya. Sore. Tapi saya 4 pertanyaan nih. Satu aja Pak. Satu orang tapi 4 pertanyaan dok. Yang 3 nanti di WA Pak. Ya nanti tak rangkai jadi satu pertanyaan. Siap, boleh. Monggo. Oke dok, ya
kalau saya sering dengar istilah gula itu ibu dari segala penyakit. Saya ini adalah penyakit yang paling saya benci, terutama karena pekerjaan saya orang asuransi, Dok. Jadi saya kalau dapat nasabah atau calon nasabah yang punya riwayat gula, waduh, udah pasti itu Underwriting, Pak. wah susah, masuknya susah. Nah, tadi dokter singgung tentang cek gula darah sesaat, terus sama HbA1c. Itu yang saya mau tanyakan tentang ini, korelasinya apa, Dok, antara cek gula darah sesaat sama HbA1c? Karena betul tadi dokter sampaikan kalau HbA1c itu memang bukan cek kayak gini yang dicubles gini tok gitu kan. Nah, lebih detail gitu. Dan kalau HbA1c pasti harus ke rumah sakit atau harus ke klinik Prodia atau Pramita dan sebagainya itu. Nah, sementara kalau kita cek ke sana sudah pasti riwayat kesehatan kita terbaca. Dan kalau di pekerjaan saya, kalau udah mau masuk asuransi sudah tercatat riwayat itu, udah kita nggak bisa bohong melakukan kebohongan data. Nah, maksud saya apakah kalau misal kita cek gula darah sesaat itu sudah cukup mewakili, gula darah saat kan bisa kontrol sehari-hari gitu kan, itu sudah mewakili tanpa kita perlu HbA1c itu. Nah, tentang DM tipe 2, tipe 1, berarti tadi dokter sampaikan gula itu penyakit yang sudah susah sembuh atau nggak bisa disembuhkan gitu. Nah, kalau masih DM tipe 2 di asuransi itu masih ada sedikit toleransi kalau masih tipe 2 gitu. Tapi seberapa ini, Dok, harus menjaga pola kan, kalau tadi dokter sampaikan enggak harus minum obat dulu, yang penting pola hidup dulu. Artinya kalau tadi disampaikan, oh kita mau olahraga ya, tipe 2-nya terkontrol tipe 2. Nah, tapi habis itu kita habis olahraga tapi minumnya mixu ya. Jadi sama aja bohong. Saya rasa itu satu paket pola hidup yang harus kita jaga, Dok. Dan saya sendiri sekarang kalau beli minuman di Indomaret, Alfamart, saya selalu ngecek, ini mohon koreksi, Dok, betul apa enggak ya, ini kadar glukosanya. Saya selalu beli yang di bawah 20 gram. Miligram atau gram ya? Ya, 20 miligram itu ya, yang saya cek itu. Dan saya benar-benar menghindari yang di atas 20 itu. Ya, saya paling minumnya Isoplus sama Pocari Sweat. Itu yang aman-aman aja. Itu. Terakhir, Dok, masih sering saya jumpai bahkan di sini juga, itu orang kalau suruh cek kesehatan enggak mau. Entah alasan takut jarum suntik, Takut, khawatir. entah takut nanti ketahuan penyakitnya apa, Takut hasilnya ya. nah takut hasilnya apa gitu. Menurut dokter itu bahaya enggak sih? Kalau menurut saya di perumahan saya tuh setiap hari saya adakan seperti ini, ya setiap bulan, posyandu, posbindu saya adakan seperti ini, gratis untuk semua warga saya. Karena apa? Kalau tadi dokter sampaikan cek kesehatan di Vaskes 1 BPJS gitu kan, itu juga kalau saya ke orang-orang terdekat saya, kenalan saya enggak sarankan ke BPJS, karena begitu ke BPJS udah pasti riwayat kesehatannya kecatat ya. Suatu saat dia mau ikut asuransi, dia nggak bisa lakukan kebohongan data. Itu lebih baik cek kesehatan rutin sendiri di rumah kan, seperti ini bisa ya, Dok, beli alat bebas. Nah, maksud saya seberapa bahaya, Dok, kalau orang masih punya mindset takut jarum suntik, takut apa hasilnya seperti apa, nanti begitu tahu-tahu jeglek
langsung tiba-tiba stadium 4, tiba-tiba parah gitu ya. Butuh, kalau memang itu mindset yang salah, tolong butuh satu kata-kata bijak dok, biar kita semua punya mindset ayo kontrol rutin, cek kesehatan rutin, seperti itu. Saya rasa itu satu pertanyaan, 4 pertanyaan jadi satu. Ya, Semoga masih terima ingat kasih. pertanyaan. Saya coba ya. Langsung berarti saya izin menjawab yang Iya. banyak Pak dulu. Zaski. Ya. Gitu, baik. Gimana ya? Dari saya juga menyimpulkan aja jadi satu. Yang pertama memang tipe 2 itu lebih gampang terkontrol ya. Karena kalau tipe 1 itu dari pabriknya tadi. Tadi mungkin Bapak ya yang nanya tipe 1 juga ya. Pak Weknyo. Pak Tan, dari pabriknya, dari papahnya ya Pak? Tapi enggak, maksud kalau Pak Oh. Tan ini apa namanya dari Pak ibu ya. Weknyo, tentang Iya. kaitannya insulin tadi. Insulin Iya. ya tadi Bapak ya. Itu kan tipe 1, memang lebih sulit ya. Contoh ada teman saya tipe 1 karena genetik. Jadi memang dari awal dia itu kecil, produksi insulinnya tidak sebaik orang pada biasanya. Itu contohnya genetik. Jadi dia dari umur 9 tahun dia udah suntik insulin. Sering kolaps, terakhir dia bilang dia cerita terakhir kolaps umur 19 tahun apa 18 tahun. Setelah itu ya sering suntik insulin, tapi sekarang dia sekolah bedah umum. Kalau ditanya lagi tipe 1 emang harus genetik dok? Enggak juga. Jadi bisa juga penyebabnya Pak itu karena pankreatitis. Yang kita tahu pabriknya ini kan sebaiknya jangan rusak. Sedangkan pankreas tersebut bisa rusak. Entah karena infeksi, bahkan trauma itu juga bisa jadi pelopor. Bentur bawa mobil, stang, kena, ternyata. Nah organ pankreas sendiri itu sebenarnya paling gampang pecah ya. Selain lambung, hati, liver, sama ginjal, dia tuh di tengah sini karena sering kebentur dia cukup sering. Nah itu kalau rusak, ya mungkin perdarahan dioperasi bisa jadi nyambung lagi dan sebagainya, tapi untuk fungsi takutnya ada perubahan. Nah di fungsinya itu takutnya mempengaruhi produksi insulin. Yang tadinya orang ini nggak ada gangguan insulin sama sekali, nggak ada DM tipe 1 tiba-tiba ada, itu juga bisa. Tapi paling sering biasanya karena genetik atau tadi infeksi pankreas, kurang lebih begitu. Kemudian untuk orang-orang yang takut gitu ya, sebenarnya takut tuh wajar sebenarnya. Saya juga kalau boleh jujur saya juga takut disuntik ya, makanya saya nggak mau sakit sebenarnya, jangan sampai, karena saya takut disuntik. Dan kalau mindsetnya seperti itu, kadang yang bisa saya beritahukan pada orang-orang yang takut, entah karena takut hasilnya atau takut disuntik, itu tidak lebih baik daripada takut nggak sadar sih. Karena orang dengan kena diabetes itu, mohon maaf ya, kasar mungkin kesannya, tapi meninggalnya nggak sadar, jadi turun kondisinya, ngedrop. Nggak sakit, kan gula, persarafan agak rusak, jadi untuk sensor nyerinya berkurang. Jadi kalau ditanya meninggal karena gula itu, ya mohon maaf, takutnya nggak sakit, tidur aja, ngedrop. Itu ya untuk pasien ya mungkin seperti itu, supaya yang keluarga yang ditinggalkan kan kasihan. Mungkin bisa diberitahukan kepada saudara-saudaranya yang ada gula untuk sering periksa. Karena yang tadi saya bilang aja jujur, gula itu nggak bisa sembuh. Gula sama HIV itu sama. HIV itu harus minum obat biar perpanjangan usianya 10 tahun sampai 20 tahun. Atau enggak nanti muncul penyakit-penyakit autoimun. Sama gula, kalau enggak dikontrol, lagi hahaha pagi-pagi, sore tahu-tahu udah di rumah sakit. Itu yang bikin
kadang saya sedih. Karena kalau dari almarhum ayah saya kan stroke ya, ayah saya, tensi. Ya itu, mungkin karena orang Ambon kali ya, jadi kasih tahu kepala batu. Dulu memang saya belum jadi dokter. Setelah jadi dokter saya kira akan lebih gampang memberitahu, ternyata susah juga. Ya akhirnya ya beliau kena stroke. Tapi saya bersyukur ya, ayah saya kena stroke itu justru makin mendekatkan beliau dengan Tuhan lah. Jadi sering baca Alkitab, tadinya sering jalan-jalan, makan martabak, makan kepiting, gak aja anaknya gitu. Jadi intinya tolong penyakit-penyakit metabolik itu jangan dianggap remeh. Memang mereka itu silent killer, sama kayak jantung, diem, baik, amit-amit tahu-tahu nggak sadar. Dan setiap kali saya jaga UGD, yang kasihan mukanya itu bukan pasien, kasihan tuh yang bawa, entah anaknya, entah istrinya, entah suaminya, mukanya itu yang kasihan. Saya ngelihat sedih itu muka-muka keluarga, pasiennya mah udah, atau enggak kadang ada sesak, kadang nggak sadar, ngelindur, hal seperti itu. Jadi gitu ya Pak ya. Saya tidak punya kata-kata bijak untuk bisa dikatakan, karena itu akan kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Seindah apa saya rangkai kata-kata itu, tapi kalau kepala batu, kayak bapak saya gitu ibaratnya, ya itu nggak bakal pasti. Jadi memang kalau saya orangnya lebih ke ini frontal. Ya kalau kau ikuti kau hidup lebih lama, simple. Ya Tuhan kasih kau otak kok, kan buat berpikir. Kecuali Tuhan nggak kasih kita otak ya, wah Tuhan jaga kita punya gula darah, kan enggak. Tuhan kenapa gula darahku tinggi? Aku kasih kau otak biar berpikir, ternyata itu harus kontrol, biar harus ini, biar harus itu. Itu. Jadi kalau saya orangnya strict, harus jujur. Memang mungkin ada yang sakit hati, tapi saya lebih terima orang sakit hati tapi orang itu sehat. Karena itu akan jadinya pada diri kita sendiri. Baik, sudah menjawab 3 pertanyaan? Kurang lebih seperti itu, Nje Pak. Ya. Terus yang tadi udah ya Pak ya, yang insulin 1 itu tipe 1 seperti itu. Kemudian genetik, ini fun fact Pak, fakta yang baik. Saya suka Bapak ternyata gulanya terkontrol, saudara-saudara juga ya. Fun fact-nya adalah genetik itu cuma 5%. Wah. Tidak berarti sama 5%. sekali sebenarnya, hanya 5% saja. Dan yang 75% itu adalah pola hidup. Gemuk, jarang olahraga, maaf ya Pak saya juga. Saya sudah 1 kintal ini. Maaf. Aduh, saya takut nih kadang mulut saya ini nih, aduh. Kemudian merokok, kopi, ya seperti itu. Ini yang nikmat-nikmat nih. Mixway. Jadi kurang lebih ya hal-hal itu ya harus dihindari lah. Karena genetik sebenarnya adalah cuma 5%. Tapi makanya tadi yang anak yang tadi yang saya cerita tuh, coba dia nggak minum Mixway tiap hari sama nggak jumbo itu. Nggak sampai 600 ya? Nggak sampai segitu, mungkin nggak perlu dipasang selang dia. Cuman karena masih muda, cantik, tapi dipasang selang, kan ya kasihan. Jadi terbukti dari kasus itu bahwa, oh iya genetik boleh, tapi 5%. Asal 75%-nya kita kontrol. Kalau genetik kan itu memang ya ibaratnya kehendak Tuhan ya, Tuhan berikan gitu ya. Ya kau lahir dari bapak ibumu gula ya, nggak apa-apa ya nak ya. Ya Tuhan, aku berikan kamu kepintaran biar kau bisa jaga pola hidup. Karena memang yang sewajarnya yang bisa kita atur adalah pola hidup. Seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi pada intinya bagaimana kita sendiri aware Betul. kepada kesehatan tubuh kita sebagai bait. Artinya bahwa kita juga harus sadar diri bagaimana menjaga pola hidup, gaya hidup maupun konsumsi supaya kita hidup. Betul, biar harmonis juga. Iya, jangan lupa. betul. Iya. Jadi ternyata si manis ini bisa menimbulkan masalah ya ketika ada dalam tubuh kita, menjadikan kita ya tadi diantaranya menjadikan kita tidak harmonis ya, termasuk
termasuk Pak sebenarnya yang senyum-senyum itu nahan tawa, nahan sedih, tapi juga ngempet pertanyaan Pak Dokter. Jadi tadi ketika di luar tuh gek jangan-jangan itu begitu menyebut yang DE tadi menggoknya ke editansil Pak. Kan gitu. Iya, yang dikhawatirkan sampai ke sana. Sehingga bagaimana kita ingin ya tubuh ini tetap harus kita jaga. Walaupun kita ada DM-nya, bagaimana kita bisa mengendalikan. Pak Budi, Mas Agus, ya oke siap. Siap-siap gowes nih Pak Agus. Oke, iya. Pak Joko berapa tadi? Silakan. Oke silakan. Pak Joko, Ya satu ya Pak terakhir Joko, ya. ya. 1 poin saja Pak. Singkat, padat, jelas. Pak Joko ini tadi juga hasilnya tinggi ya Pak? Ya karena saya penderita kurang lebih 2016 baru ketahuan 2016. dok. Terima kasih Dokter Tito, nama saya Joko. Yang saya mau tanyakan itu menurut medis itu harapan hidup penderita DM itu nyampe berapa tahun ya dok? Dan apakah pengaruhnya dengan kita konsumsi obat itu ke ginjal? Karena banyak sekali yang menanyakan seperti itu bahwa kalau metformin itu karena itu obat paling murah BPJS katanya itu nanti akan pengaruh ke ginjal. Terima kasih, itu aja dok. Terima kasih Pak Joko, pertanyaannya luar biasa. Jadi untuk angka harapan hidup diabetes tuh nggak ada sebenarnya. Kalau stroke ada. Stroke itu orang kalau misalnya contoh orang kalau udah kena stroke angka harapan hidupnya adalah 5 tahun sebenarnya secara teoritis. Tapi contoh almarhum ayah saya hidup 9 tahun. Bahkan saya pernah lihat pasien 15 tahun, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk diabetes sendiri sebenarnya nggak ada. Asal itu terkontrol, rendah terus, ya 250 tahun juga bisa. Maksud saya 250 tahun Pak. maksud saya untuk diabetesnya asal terkontrol nggak ada masalah. Sama sekali nggak ada masalah. Pertanyaan kan untuk kontrol harus minum obat nih dok. Nah, untuk minum obat, sekarang itu kan sudah tahun 2023 ya. Obat sudah dibikin sedemikian rupa, memang efek untuk, jadi obat itu ada 2, di cernanya, di hati sama di ginjal. Untuk obat gula, metformin terutama, obat BPJS, itu di cernanya di ginjal. Nah sekarang udah tahun 2023, obat metformin juga udah dibikin sedemikian rupa agar resikonya kecil. Lah resiko kecil kan berarti ada dok, betul, ada. Makanya yang tadi saya bilang, saya tadi sempat bilang, pemeriksaan ureum kreatinin atau fungsi ginjal sebaiknya dilakukan setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Untuk dilihat fungsinya masih baik atau enggak. Kalau misalnya amit-amit ternyata kok fungsinya agak naik ya dok, hasilnya agak naik ya, fungsi ginjal saya berkurang, mungkin nanti bisa ke dokter penyakit dalam agar mungkin diberikan obat yang cara kerjanya lain, yang tidak dicerna di ginjal, yang tidak mengganggu ginjal, seperti itu. Tapi saya di klinik juga saya selalu bilang sih, rutin berkala pemeriksaan fungsi ginjal wajib 6 bulan atau 1 tahun udah paling telat. Gitu. Walaupun tidak ada riwayat ya, maksudnya nggak pernah sakit ginjal, nggak pernah apa, tapi sebaiknya dicek karena nggak bohong itu mempengaruhi, gitu. Tapi ya kecil. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti cek fungsi ginjal juga Pak. Nanti kalau ginjalnya sakit minum obat lagi Pak. Nanti kena ginjalnya lagi, gitu. Iya, iya. Enggak ya? Ini sebenarnya ngobatin apa gitu? Memang kalau sudah nganu jadi komplikasi ya Betul, mana-mana ya. Oke, dokter Endik, ada closing statement berkaitan dengan tema hari ini sebagai bekal Bapak sekalian kita semua ada di sini supaya kita bisa menjadi hidup yang lebih sehat lagi walaupun ada di antara kami yang membawa DM tadi. Oke. Kalau ya ini mungkin pesan dari saya pribadi gitu ya. Gula ya. Gula, tensi, asam urat, kolesterol itu kan penyakit-penyakit metabolik ya. Mungkin di sini ada bapak-bapak yang ngerasa periksa tinggi dan sebagainya. Tapi percaya itu bisa terkontrol. Itu bukan akhir dari segalanya,
Kemudian apabila saat ini masih rasa baik-baik saja, ya dipergunakan. Artinya ubah pola hidup, makan dijaga dan sebagainya. Apabila ada yang merasa keluarganya ada penyakit tersebut, gula, tensi dan kawan-kawan, percaya bahwa itu hanya 5%. Balik lagi ke pola hidup. Kalau pola hidup artinya apa? Artinya yang pegang kuasa adalah Bapak sendiri, bukan dokter, bukan penyakit itu bahkan. Itu yang Bapak harus pegang. Jadi yang punya kuasa itu atas diri Bapak adalah ya Bapak sendiri. Tuhan memberikan kuasa itu terhadap Bapak sendiri. Saya mau bawa ke rusak, saya mau makan sembarangan, atau saya mau atur. Keputusannya kan bukan dari orang lain, bukan dari dokter, tapi dari diri Bapak sendiri. Saya percaya kita di sini semua sudah dewasa, kita di sini juga diberikan hikmat oleh Tuhan Yesus, diberikan pengalaman juga dengan Tuhan Yesus, dan semuanya terjadi itu pasti ada maksud. Saya percaya itu. Contoh almarhum ayah saya, pertama kali beliau kena stroke, saya juga nanya kenapa jadi kena stroke. Saya dari kecil ngerantau, nggak pernah jalan-jalan. Ketika saya dekat, baru 1 bulan beliau kena stroke. Akhirnya nggak pernah jalan-jalan sampai beliau meninggal. Saya di situ bertanya, ya yang tadi saya bilang, semua ada maksudnya. Ketika beliau kena stroke, beliau jadi lebih dekat dengan Tuhan. Ayah saya itu selama saya hidup, saya nggak pernah tahu dia ketawa. Wih, galaknya. Galak sekali, saya takut. Makanya dulu saya ngerantau, karena saya takut di rumah. Tapi ketika kena stroke, nggak tahu kenapa ya, mungkin campur tangan Tuhan. Jadi suka ketawa, ngelucu. Dan ketika beliau meninggal, yang ada cerita buat saya, yang saya ceritakan nanti ke anak saya, opanya gimana, kakeknya gimana, itu adalah opanya yang lucu. Jadi kembali lagi, saya percaya yang terjadi di bapak-bapak sekarang itu adalah atas izin Tuhan. Kalau memang Tuhan kasih itu agar lebih disiplin, kerjakan. Itu tanggung jawab. Kalau misalnya keluarga ada yang seperti itu, ya berarti tanggung jawab Bapak untuk kontrol juga keluarga. Intinya percaya bahwa semua itu atas izin Tuhan, dan percaya juga bahwa itu semua bisa berlalu, bisa terkontrol. Ya, dari saya itu aja. Baik, terus terakhir nih Pak Eri, minta izin dok, ini kalau dokter tidak keberatan, mungkin kan masih ada yang kepengen tanya atau intens atau bagaimana, boleh nggak sih minta nomor telepon dokter? Atau boleh ya. Mungkin bapak-bapak bisa catat nomornya jika nanti ada apa namanya kepingin konsultasi atau mau boleh ya. Ini. Oke, mungkin nanti bisa kita share di grup. Oh, di share di grup. Oke, baik. Boleh. Ya. Semua sudah masuk grup ya ini ya, yang datang hari ini. Dan kalau yang belum, minta Pak Andi untuk memasukkan. Oke, soalnya kita nanti habis ini mau buat komunitas ya Pak Andi ya. Komunitas hidup sehat ya Pak. Jawaban dari termin ini ya, dari sesi ini nanti kita akan buat sesuatu gerakan hidup sehat. Jadi tidak hanya rohani tapi juga jasmani kita perhatikan. Oke? Baik. Pak Agus langsung senyum-senyum Pak. Sepedanya dilapi lagi Pak. Bukan cuma sebagai properti ketika kemarin ya? Ya, kemarin jadi properti. Ya, kita ingat bahwa nomor beliau adalah 081 Nusa Satu Bangsa. Terima kasih Dr. Dito. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk Dr. Dito. Terima kasih dan kami bersyukur bahwa pada sore hari ini mendapatkan pembelajaran yang besar sekali ketika kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, mempunyai ya segala sesuatu yang ada dalam tubuh kita, kembalinya kita bersyukur dan tetap selalu dekat dan rindu akan Tuhan. Terima kasih Dr. Dito. Kita berikan sekali lagi aplaus untuk Dr. Iya. Iya. Amen. Tanggung jawab, tangguh, setia. Kenapa kasih. Pak Eri ternyata ada tangguhnya itu tadi terkait diabetes itu loh. Berarti supaya harmonis harus tangguh ya Pak ya. Betul. Oh dan benar. harus setia. Oh setia, itu bagi penting. Yang sakit, ditutup setia, dengan merawat, setia.
dan berobatnya. Kita mau foto juga ya Pak? Oke, terima kasih sebelum itu. Sebelum kami nanti kita undang foto Mas dulu. Nursan untuk menutup Dengan doa. sesi sore ini dalam doa. Kami persilahkan. Ya, terima kasih semuanya. Saudara diberkati malam hari ini. Tambah pengetahuan, tambah sehat semuanya ya. Saya percaya kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita apapun juga ya. Baik sakit penyakit, baik sehat itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Ya, ketika saudara diizinkan sakit pun Tuhan akan membawa saudara semakin dekat kepada Tuhan. Ya, semakin hadirat Allah saudara rasakan dan saudara mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Seperti orang tuanya dari Dr. Dito, bagaimana bisa senyum, bisa baca Alkitab, bisa pelayanan bersama Dr. Daniel Alexander di Papua dan lain sebagainya, luar biasa. Dan saudara pun juga bisa dipakai Tuhan ya. Ketika Tuhan mendatangkan sesuatu yang mungkin tidak baik, semuanya itu mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Amin. Mari kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau sore hari ini kami boleh mendapatkan pengetahuan yang baik tentang kesehatan khususnya gula darah. Kami percaya apapun materi yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Dr. Dito itu boleh bermanfaat bagi kami, tubuh kami. Kami akan menjaga pola hidup kami, pola makan kami, sehingga kami bait-bait Allah-Mu yang kudus boleh memuliakan nama Tuhan melalui tubuh jasmani kami yang sehat. Hamba-Mu berdoa saat ini setiap kami yang mungkin hasilnya agak jelek Tuhan, kami percaya biarlah itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Mereka merubah mindset mereka sehingga mereka menjaga pola hidup sehingga mereka boleh sehat kembali, normal kembali. Kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami akan tetap sukacita, tetap penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Biarlah kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawa damai yang Engkau berikan kepada setiap kami. Hidup kami akan penuh dengan sukacita, hidup kami akan penuh dengan damai sejahtera. Dan biarlah ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Usai sudah sesi untuk di pertemuan sore hari ini dan kita akan dipertemukan